Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra Azura Auliah dengan NIM 2118090. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai taharah, yaitu alat-alat yang digunakan untuk bertaharah dan macam-macam air yang digunakan dalam bertaharah atau bersuci. Yang pertama, debu. Seorang yang berhalangan menggunakan air boleh bertaharah atau bersuci menggunakan debu, tapi disebabkan oleh suatu penyakit atau tidak boleh terkena air dan tidak memenuhi syarat atau syariat agama, maka dari itu boleh ia bersuci dengan menggunakan debu. Yang kedua, menggunakan benda padat. Benda padat yang suci dari asalnya dan benda padat yang tidak terkena najis, maka benda itu boleh digunakan untuk bersuci atau bertaharah. Contoh dari benda padat itu yaitu buku, tisu, kertas, kayu, batu bata, dan batu biasa. Maka alat itu boleh digunakan untuk bersuci. Yang selanjutnya yaitu macam-macam air. Macam-macam air ini terbagi menjadi 4. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertamanya yaitu air yang suci lagi mensucikan. Air yang suci lagi mensucikan itu biasanya sering disebut dengan oleh ulama yaitu sebagai air mutlak. Air ini biasanya digunakan untuk bersuci. Zatnya masih asli dan tidak ada bau atau warnanya tidak berubah, maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutlak yaitu adalah air sungai, air es, air hujan, air salju, air embun. Maka itu boleh digunakan untuk bersuci. Yang kedua, air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tetapi tidak mensucikan air yang awalnya suci, tetapi air itu telah dicampur oleh benda atau bahan lainnya. Contoh dari air yang suci tetapi tidak mensucikan yaitu air teh, air kopi, air sirup, dan air gula. Maka dari itu tidak boleh digunakan untuk bersuci atau bertaharah. Yang selanjutnya, air yang suci tapi makruh digunakan untuk bersuci. Air biasanya air yang telah dipanaskan oleh sinar matahari atau sinar ultraviolet. Maka dari itu air itu tidak boleh digunakan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah berkata, tidak boleh menggunakan air yang dipanaskan oleh sinar matahari karena akan menyebabkan sebuah penyakit yang bernama penyakit sopak atau penyakit kulit. Maka dari itu air yang dipanaskan baik melalui api atau didinginkan menggunakan kulkas itu tidak boleh atau boleh digunakan atau makruh untuk digunakan. Yang selanjutnya yaitu air mutanajis. Air mutanajis, air yang sudah najis dari asalnya. Dan ada dua macam air ini, yaitu air yang kadarnya banyak, yang kapasitasnya lebih dari 2 kulah. Maka dari itu air itu sudah terkena benda najis dan baunya berubah, sedangkan warnanya tidak berubah, maka air itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi karena zatnya sudah berubah. Yang kedua, air yang kadarnya sedikit dari 2 kulah dan dimasuki oleh benda najis, maka air itu sangat haram digunakan. Sekian materi dari saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.